Su sampai mana? Su sampai rumah? Kau masih di jalan? Kalau masih kerja atau sementara di jalan pulang, bye-bye. Beta balik kembali pada bisi-bisi di sepun talinga. Beta mau baca cerita deng palang-palang pal jadi sepun tamang. Bagaimana kabar hari ini? Baik kah? Apa saja yang saya bikin hari ini? Banyak kah? Mau itu manis, mau itu pahit, beta tetap senang. Karena saya berhasil lewati akang dari pagi sampai malam. Saya tahu seng, itu hebat. Banyak orang berjuang, tapi seng kuat tahan lalu kalah. Marse memang pejuang. 1-2 kali luka, saya bisa taruh bekas di sedada. Itu baru bilang jagoan. Mar masih sunyi kah? Beta lihat saya kesepian tiap hari. Seng ada tamang cerita. Semua sibuk deng dong pacar, deng dong karir, deng dong HP, deng dong dunia kerja. Si tamang-tamang semua su nikah, su ada keluarga. Mau ajak tamang bicara, mar satu cerita bisa jadi berita per satu kota. Susah dapat orang yang bisa katong percaya sekarang. Dong sing ngerasa apa yang katong ngerasa. Dong bilang mengerti, tapi dong sing pakai hati. Dong bilang dong su pernah alami, mar dong sing mampu selami. Masih sunyi pas kali kah? Masih ingat dia? Ya sing apa-apa kalau masih ingat. Percuma mau lupa, sing akan bisa. Sunyi suka main katompung ingatan. Sunyi suka panggil kenangan. Sunyi paling suka air mata, perminum, parlega. Sunyi paling suka malam. Karena malam setiap orang yang sendiri selalu merenungi apa yang dia alami. Sunyi suka baterek orang yang kehilangan. Suka jatuh ujang kesedihan. Sepung sunyi itu sepung bunyi. Saya merdu kalau menangis. Ada nada di tiap jantung yang tak pukul, baku balas macam tifa. Saya paling manis kalau tutup mata saat ingat pertama kali jatuh cinta. Saya sing sunyi, masih ada kenangan di sini. Katong sing bisa harap orang pahami apa yang katong alami. Katong sing bisa paksa dong sayang katong dan tiba-tiba 1-2 yang datang mungkin cuma sampai teras. Balong sanggup masuk rumah. Tiap tatapan mata dari yang pernah singgah, tiap janji yang pernah dia ucap, tiap kehangatan yang pernah dia kasih, itu adalah hadiah atas apa yang saya lalui, termasuk sunyi akhir-akhir ini. Saya sing sendiri, ingat itu. Ada yang polo saya dari atas, ada yang doakan saya dari jauh, ada yang rindukan saya dari ketiadaan. Kesunyian itu kekayaan. Kesepian milik orang-orang kaya. Kebahagiaan milik orang-orang yang bersyukur atas segala keadaan. Saya adalah sunyi yang bahagia karena saya terima kenyataan dan lapang dada. Saya syukuri hidup yang kadang ludahi saya pemuka. Saya tahu bahwa menjadi manusia harus siap jadi air mata. Beta mau ajak saya sekali-sekali katong baku tukar sunyi. Mangkali beta bisa jadi satu lagu atau satu puisi
parbadangsa dan sepung hati. Mar, saya tidur dulu istirahat banyak, jaga kesehatan, sayang jiwa, sayang raga. Esok katon tetap aku dapa. Beta akan datang perbisi-bisi kembali di alipun talinga, di alipun hati. Dan jangan lupa berdoa, walau belum bisa berdua. Amato. Halo, hapus air mata tuh. Duduk baik-baik, banapas dulu baik-baik. Lalu dengar beta bisi-bisi ini. Cukup setia sampai sini. Yang bikin sia-sia, sing pantas dapat sepung hati. Hubungan jarak jauh memang jauh toh. Beda tanah memang bikin marana. Beda kota memang beda cerita. Dari semua jenis hubungan, LDR adalah satu hubungan paling berisiko. Saya sendiri tahu itu. Mar mau bagaimana? Cinta mesti usaha dulu. Rasa mesti berjuang dulu toh. Hati mesti bertarung dulu. Air mata mesti menetes dulu. Mesti luka dulu. Baru dagu bisa jelaskan tentang rasanya digantung dalam ketidakpastian dan kekhawatiran. Percaya itu modal dalam hubungan jarak jauh. Saya sudah lakukan itu. Mar percaya saja belum cukup. Mesti mengimani. Dan saya juga sudah lakukan itu. Mar imani juga belum cukup. Par dia yang sama sekali yang bisa hargai apa yang saya perjuangkan dari matahari masuk sampai matahari naik. Jarak ini rentan. Nyali percinta macam ini mesti kapitan. Galisa bisa iris jantung macam parang. Sunyi bisa kasmati rindu yang baru belajar bajalang. Ini yang bikin orang bisa cari pelampiasan atau jadi pelarian. Saya masih heran kenapa dia lebih pilih yang di sana. Saya bertanya-tanya, saya kurang apa? Saya kurang soal perhatian. Saya selalu telepon dia tiap hari. Saya bangun komunikasi, saya bangun kesetiaan. Saya berusaha ada dalam setiap keadaan. Tapi saya ada di samping dia. Satu-satunya hal yang berbahaya dalam LDR adalah saat dia benar-benar butuh sepung bahu dan saya ada di situ. Sama orang kuat untuk sendiri. Situasi kadang curang, tapi kenyataan ada yang bisa ubah. Saya ada kurang. Saya suka sila B. Marla B menurut saya tetap kurang menurut jarak. Saya mungkin bisa jawab telepon, tapi saya bisa jawab dia pun rindu. Saya mungkin bisa balas dia pesan, masih saya bisa balas dia pun pelukan. Sakitnya, saat saya bisa hadapi cobaan di sini, dia sama sekali saya bisa tahan cobaan di sana. Saya merasa paling berjuang sendiri saat dia permainkan semua tanpa dia sadari. Saya memang beda dengan dia. Saya kuat. Saya percaya janji. Saya hormati komitmen. Dan saya jaga semua sampai saat ini. Sudah. Jangan hitung berapa banyak yang saya sukasi. Jangan ranking air mata yang sujatuh. Saya akan bisa ubah semua kayak dulu lagi. Dia selupa sih. Dia bisa upload dia foto dengan yang baru. Dong bahagia dengan yang dong mau. Biar 1000 kenangan yang saya bikin dengan dia di sini masih tabayang. Itu saya bisa kasih balik rasa yang pernah sayang. Gunung terlalu tinggi parpolo lembah. Saya mesti sadar kenyataan adalah yang saya bisa saya ubah.
Saya mesti bangkit, berdiri dengan bangga, karena saya sudah lakukan yang paling terbaik. Saya buktikan bahwa saya menang saat bertanding dan jarak. Hubungan yang gagal adalah sejarah. Itu yang akan kasih stop saya pun kebaikan yang mengalir dalam darah. Saya cukup menangis per dia. Waktu saya bisa lewat percuma hapus air mata. Angin saya bisa datang cuma perkas karing saya pun luka. Saya mesti berdiri sendiri, berjalan sendiri, lewati jembatan yang sementara putus. Saya harus sampai di sana, di jalan baru yang sediakan saya kesempatan untuk jatuh cinta lagi kembali. Sing ada kata stop percinta, sing ada kata cukup perluka. Sebab cinta dan luka adalah bagian dalam kehidupan. Saya pasti sekarang lebih kuat. Beta yakin itu. Saya sekarang pasti lebih mengerti. Beta tahu itu. Karena rasa sakit selalu datang dan pergi setelah obati. Hubungan jarak jauh itu memang jauh. Mar cinta selalu bikin dekat. Beta mau polo saya malam ini. Polo dengan kata-kata, dengan bisi-bisi. Saya sudah sampai di sini. Setiap luka datang, jangan lupa bahwa saya pernah jadi orang yang paling berani. Sampai baku dapat esok malam. Amato. Halo hati, jangan patah. Beta masih mau bertumbuh, masih mau bertunas dalam waktu. Ucapkan kalimat itu palang-palang. Pegang sepung dada dan katakan palang-palang. Beta tahu hati ada ancur dengan harapan yang sudah lanjur tinggi. Tiap hari saya menangis, macam musim hujan. Air mata gugur, kuat-kuat sing pasti udah guntur, sing pasti udah kilat. Beta tahu saya setengah mati, karena selama dengan dia, saya pernah setengah hati. Saya tak lalu tulus saat dia main-main. Orang bilang saya buta, padahal saya punya mata hati. Beta percaya apa yang saya rasa. Saya yang buta. Saya hanya apa adanya dalam mencinta. Saya yang taruh curiga dari awal karena saya percaya janji pertama yang dia bilang. Orang bilang saya bodoh, mar saya yang bodoh. Saya hanya apa adanya. Saya pun cinta yang rekeng untung rugi lebih dan kurang. Saya hanya berusaha setia untuk orang yang saya sayang, tanpa pernah khawatir bahwa dia akan hilang. Orang bilang saya terlalu polos, gampang dapat tipu, gampang dimanfaatkan. Nyatanya, saya hanya apa adanya. Saat dia butuh bahu, saya ada. Saat dia butuh uang, saya ada. Saat dia butuh pelukan, saya ada. Saya yang salah. Jangan menyesal per semua yang saya bikin. Ya, walau di satu sisi dia supi dengan orang lain, itu singkas kurang saya pun kualitas perasaan. Saya tetap seseorang dengan hati paling murni dalam mencintai. Walau dia pegang orang lain pun tangan, itu yang akan kas rusak saya pun garis tangan. Walau dia susandar di orang lain pun bahu, itu yang akan rubah apa yang Tuhan sutaruh. Saya lakukan yang terbaik, dan balas dendam bukan jalan terbaik. Saya tahu bahwa bintang yang sombong para impian, meski dia pun cahaya terang. Saya mengalah karena saya sayang saya pun hati. Cahaya murni yang ada di saya pun diri, saya boleh tak colo dengan api cemburu. Saya boleh bakar saya pun kesabaran yang tumbuh subur macam kabung bunga.
Jangan ingat-ingat sakit yang dia bikin. Jangan benci dia lalu benci semua yang pernah terjadi di masa lalu. Hari ini adalah hari ini, dan kemarin adalah kemarin. Angin yang bermain di muka rumah hari ini belum tentu sama dengan angin yang datang kemarin. Orang bisa berubah, hati bisa berubah, tapi sejarah yang bisa. Terima semua, karena hidup ini adalah perihal menerima. Apa yang langit sukasi, bumi mesti syukuri dengan rela. Saya harus bisa angkat kepala. Beta bangga dengan saya, karena walau saya dapat tikam dari duri, saya tetap berbunga setiap hari. Air mata yang kas layu saya tangkai perasaan, justru bikin tambah mekar. Saya mesti kas keluar semua, menangis saja. Semakin banyak air mata, semakin banyak bunga yang mekar. Bilang parse hati, saya masih mau jadi yang terbaik. Jadi, tidur sudah dengan tenang malam ini. Esok, buka jendela mata, sambut matahari yang sempurna ingkari janji. Saya harus percaya, saya juga harus bercahaya. Harus. Jangan takut kesepian, karena mulai sekarang beta akan bisi-bisi parse tiap malam. Bisi-bisi yang paling tenang dan yang paling sayang, sampai baku dapa besok malam. Amato. Selamat malam. Selamat malam yang kesepian. Saya pasti lalapa sekali. Kerja banyak dari pagi. Mau sandar sedikit di beta bahu. Mari juga. Mari sandar lah beta bisi-bisi. Biar saya laladen sama kepahitan dunia, cinta. Jangan pernah bersandar di bahu yang salah, bisa cilaka. Ya, malam ini beta mau kasih ingat saya, supaya saya yang salah jalan. Beta saya menggurui, cuma jadi tamang dalam malam-malam yang saya lalui. Saya baru saja putus, belum sembuh betul-betul. Masih tarobe saya pun hati. Saya butuh waktu lebih banyak perobati. Dan dalam situasi ini akan datang banyak hal parse. Tapi saya mesti ingat, sing semua yang datang itu tulus dan jujur. Jangan datang par bahu yang salah. Jangan sandar beban di orang yang saya mengerti sakitnya berkorban. Saat-saat begini, banyak orang mau datang manfaatkan saya pun kesedihan. Air mata yang saya kas gugur di dong baju, belum tentu kas babasa dong pun perasaan. Jangan lemah bersama orang. Jangan maraju bersama orang. Jangan kas tunjuk saya pun luka bersama orang. Sing semua dengar saya, sing semua mengerti saya. Karena selalu ada orang yang ingin masuk tengah, pura-pura lugu, pura-pura baik, lalu nanti bikin hancur saya kembali. Jangan cari bahu par pelampiasan, jangan pas kali. Kelegaan yang sementara itu berbahaya. Kenyamanan yang sementara itu mematikan. Itu racun. Jangan lari di hati yang biasa bermain hati. Jangan masuk dalam pelukan lengan yang biasa bermain perasaan. Jangan tacolo dalam tatapan yang biasa bermain harapan. Jangan pas kali. Jangan coba-coba maju dalam lubang. Saya cukup jatuh 1 kali. Saya cukup terluka 2 kali. Saya boleh dapat tipu 3 kali. Saya berharga dan saya boleh datang di bahu yang saya menghargai jiwa dan raga. Ingatan, saya pun kejatuhan adalah saya pun kebangkitan. Lalui akan palang-palang berjuang. Kalau saya susah kuat tahan sakit, tahan rindu, tahan sunyi, jangan lupa masih ada bahu Tuhan
Antua tahu apa yang saya perlukan. Antua selalu bisa kasih saya pelukan. Suara Antua berdoa. Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati dan remuk jiwa. Kalau saya datang pada Tuhan, saya seng akan kehilangan apa-apa. Sebab Antua selalu berikan yang terbaik dan selalu berkelimpahan. Kalau saya datang pada Tuhan, saya seng akan kehilangan diri sendiri. Sebab Antua paling tahu saya pun jati diri. Beta seng sok rohani, seng sok suci, tapi iman itu bagian penting dalam cinta. Katong dan segala kerusakan dalam dunia adalah bagian dari apa yang katong cipta. Beta yakin saya bisa hadapi. Lia bahu mana yang bisa saya datangi. Lia jari mana yang bisa saya lingkari. Lia hati mana yang bisa saya masuki. Lia deng nurani bukan deng mata. Nurani saya akan parlente, sebab itu murni. Beta percaya si bahu adalah bahu terkuat di dunia. Di situ akan lahir banyak kekuatan untuk orang lain juga. Karena itu saya boleh lombo. Saya mesti kuat. Suatu hari saya pasti akan jadi orang tua dan bahu itu akan mengajarkan saya pun anak-anak arti tanggung jawab, arti cinta yang sesungguhnya. Mar, tidur sudah. Kalau mau putar ulang bisi-bisi ini sampai sono juga sih apa-apa. Semoga kata-kata bisa jaga saya sampai pagi. Sampai waktu dapat besok. Ama tuh. Selamat malam. Hola, hola. Oke, baiklah. Aku tahu suasana hatimu. Terlibat cinta segitiga itu sama sekali tidak menyenangkan. Kalau kamu mau memberiku waktu, aku akan bisikan ceritaku padamu. Mungkin saja ceritaku yang tidak sempurna ini bisa memberimu sedikit kekuatan. Oke, ya. Jadi, suatu waktu aku menjalin hubungan dengan seseorang. Aku menyayanginya. Kami selalu berbagi kenangan selama 3 tahun. Itu waktu yang cukup membosankan untuk pacaran anak muda mungkin. Tapi itu yang terjadi. Aku bertahan sampai pada akhirnya aku disingkirkan. Fakta yang tidak bisa kuabaikan adalah bahwa akan selalu ada godaan. Ini kenyataannya. Sebisa mungkin aku menjadi yang dia mau. Aku lakukan yang dia sukai. Aku buatkan yang dia sukai. Aku berusaha menjadi yang dia inginkan untuk 3 tahun terakhir. Kami melakukan hal-hal yang umum dilakukan pasangan lainnya. Kami ke bioskop bergandengan tangan. Kami ke pantai, mandi dan menikmati senja. Kami menangis lalu tertawa. Kadang berdiskusi, bertengkar lalu kembali berdamai. Kami punya banyak perbedaan. Dia suka game, aku suka baca buku. Dia suka roti, aku suka sagu. Setiap hari kami melakukan banyak kegilaan. Seringkali nakal, dan itu sama sekali membuatku merasa hidup. Kamu tahu apa yang membosankan? Rutinitas. Segala sesuatu yang mesti dilakukan secara monoton. Seperti kamu diatur oleh dirimu sendiri. Kamu tidak bebas, terpenjara oleh aturanmu sendiri, dan itu yang paling kutakutkan. Seperti di film, apa yang ditakutkan oleh tokoh utama selalu terjadi dan inilah kenyataannya. Dia mulai bosan, kami mulai lebih sering bertengkar dan jarang berdamai. Kami kehilangan koneksi emosional. Perasaan yang dulu begitu manis kini mulai pahit. Senyumnya yang sering ku gilai kini mulai ku benci. Sebab semua terasa mulai seperti kepura-puraan. Kami berdua kacau. Itulah faktanya. Kami bertahan pada pendirian masing-masing dan entahlah, ego itu memang menjengkelkan pada situasi tertentu. Di tengah ombak dilema inilah muncullah seseorang yang lebih segalanya darimu. Dia terlihat lebih segar, lebih pengertian, dan tidak membosankan.
inilah masanya orang ketiga. Tidak butuh waktu lama bagi pacarku untuk jatuh cinta padanya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk memutuskan hubungan denganku. Kami pun putus. Hanya seperti itu. Secepat angin. 3 tahun hanya angka. Waktu melesat hingga aku tak sadar sudah tersesat. Aku mulai membenci waktu, seolah menganggap bahwa semua yang sudah dilewati mubazir. Aku keliru menilai banyak hal setelah itu, tapi aku juga mulai menyadari beberapa hal setelah itu. Aku akhirnya mengerti bahwa tidak ada nada yang sempurna. Kesempurnaan datang saat kita bisa saling menerima kekurangan masing-masing dan hidup berdampingan dengan semua kekurangan itu sebagai anugerah. Aku mengerti bahwa cinta tak terbentuk dari pandangan pertama, melainkan dari kenyataan bersama. Kita hidup, mengalami hari-hari secara langsung, kentut dan masuk angin. Kita kencing, kita makan hati, dan semua itu membentuk pemahaman kita tentang arti cinta. Dulu aku benci pada orang ketiga, juga mantan pacarku. Kini aku sadari juga keegoisanku. Intinya adalah jangan memaksakan hubungan jika sudah tidak saling menyatu. Tidak semua orang yang bertahan lama denganmu adalah jodohmu. Mereka adalah persinggahan. Pakailah sebaik mungkin waktu singgah itu dengan baik, meski hasilnya tidak selalu baik. Aku menangis untuk waktu yang singkat, dan setelah itu hanya bersedih ketika sesekali mengingat. Aku menangis untuk waktu yang singkat, dan setelah itu hanya bersedih ketika sesekali mengingat. Momen tidak datang 2 kali, jadi meski pahit, mesti disyukuri. Pada akhirnya aku merelakan dia dan memulai hidup yang baru. Luka itu di hadapan waktu nantinya terasa seperti gigitan semut, dan kamu akan menertawainya sendiri. Inilah ceritaku. Bagaimana? Cerita yang kubisikkan bisa kau dengar dan cernakan? Semoga ya, semoga. Rebahkan tubuhmu, tutup matamu, dan sampai bertemu dalam dunia mimpi. Selamat malam teman. Kenapa sih pun dalam muka asam begitu? Si pun kuliah bagaimana? Semoga masih lancar dan semoga saya masih semangat ya. Saya sudah bikin saya pun tugas-tugas. Mar kalau lala ya istirahat sedikit dulu toh. Dan kalau saya kasih izin, beta mau minta saya waktu sedikit. Cuma par mau bisi-bisi ini par saya kuat, saya hebat. Kenapa? Karena seorang perantau adalah pemberani. Saya berani kas tinggal kampung halaman yang penuh dengan kenangan, dengan ikatan. Saya berani kas tinggal orang tua yang selalu kasih saya rasa nyaman dan kasih sayang. Saya berani keluar dari rasa takut demi mengejar impian yang selalu saya dambakan. Saya berani kas tinggal pelabuhan, bandara, penuh dengan air mata, dengan lambaian sapu tangan yang basah. Saya berani menatap laut yang luas, langit yang luas, dengan keyakinan yang sungguh bahwa pergi adalah jalan menuju pulang. Saya pasti masih ingat saya bapak pesan di meja makan. Ingatan sekolah baik-baik, jang iko orang. Saya pun bapak nih bukan orang kaya. Saya harus sarjana baru pulang kembali. Saya juga pasti masih ingat saya mama pesan di dapur sambil cium antopung aroma masakan. Saya mesti ingat selalu saya mama pun wajah saat kesulitan. Ingat selalu saya mama pun senyum yang akan selalu kasih saya kekuatan. Mama akan selalu berdoa par saya. Tentu saya juga masih ingat setiap keringat yang jatuh dari saya bapak pembadang.
anto kerja dalam panas, anto lawan ketidakmungkinan demi sepung sekolah. Ingat semua beban di anto pung bahu saat anto pikul kesengsaraan demi sepung impian. Ingat anto pung lambung yang sempurna mengeluh tahan lapar demi sepung harapan. Ose harus selalu ingat dong pung pesan. Kota suka sise warna-warni, gedung-gedung bertingkat, pergaulan yang high class, percintaan yang ambigu. Ose su bisa lihat bagaimana uang mampu bayar segalanya, termasuk kesetiaan. Ose juga su lihat sendiri bagaimana uang mampu lakukan mujizat. Hidup paling keras, tapi impian adalah aliran sungai yang deras, yang akan berhenti meski dihalangi oleh batu yang besar. Jangan terjebak dengan rayuan kota ini. Pakai sepung uang baik-baik. Jangan mudah dapat tipu dari sepung pacar, sepung tamang, sepung kenalan. Saya mesti ingat bahwa setiap kali Ose jemput uang di pelabuhan, ambil uang di ATM, ada doa dari sepung orang tua. Mungkin Ose makan baik-baik karena dong hemat. Mungkin juga dong utang karena kekurangan. Mungkin dong tetap terlihat baik-baik saja supaya saya bisa belajar dengan keras dan supaya saya sin kekurangan apapun. Ingat dari mana saya datang, ingat dari mana saya berasal. Sonto saya pun hati, lihat saya pun nurani, pakai saya pun waktu dan baik, pakai saya pun logika dan baik, pakai saya pun iman dan baik. Meski hari ini saya dapat kritik dari dosen, saya dapat marah, saya dapat benci, saya dapat hukum, orang-orang remehkan saya, ludah saya. Ose harus berani untuk hadapi semua kesulitan. Jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah. Berjuang sungguh-sungguh, berjuang keras-keras. Saya harus ingat sama orang pemuka, orang-orang yang percaya pada Ose bisa, Ose pasti bisa. Ose datang dari tanpa yang jauh dengan impian yang besar untuk orang-orang yang saya sayang. Ose pasti punya banyak kekuatan untuk taklukkan segala tantangan. Mungkin suatu waktu Ose jatuh, Ose menangis, Ose terpuruk, batul-batul susah. Tapi tetap kuatkan sepun diri. Keajaiban akan datang para orang-orang yang percaya. Ingat, pacaran bisa 2 kali, 200 kali, bahkan 2000 kali. Tapi kesempatan yang selalu datang 2 kali. Ose harus tangkap momen kesempatan itu dan jadikan semua itu kesuksesan. Oke lah, mungkin beta sudah terlalu banyak bicara. Tapi beta ini sih pun tamang. Tugas beta adalah kasih ingat sih. Bikin sih pun tugas yang belum selesai itu, lalu tidur dan tenang malam ini. Saya lihat bintang di atas sana. Percaya akan selalu kasih akan pun cahaya para orang yang mau kerja keras. Beta bakira dole sampai baku dapat esok. Dan jangan lupa selalu buka sepung hati par dengar bisi-bisi malam. Amato.